Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Irjen Ibu Lasmi Wijayanti. Yang kami hormati Sekretaris Inspektorat Jenderal KLHK Bapak Nur Adi Wardoyo. Yang kami hormati Ibu Kapus Sinta Saptarina Sumiarno. Yang kami hormati para Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Yang kami hormati Kepala Seksi Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bapak Dudi Mulyadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, siswa-siswi peserta bootcamp. Yang kami hormati Kepala Resort Bapak Sulaiman. Yang kami hormati pula para fasilitator dari Katarana, serta teman-teman dari Biro Humas. Dan tentunya siswa-siswi kebanggaan Irjen KLHK. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, selamat datang di kegiatan Bootcamp Duta Gen Z, Lestari, dan Integrity yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai tiga. Teman-teman semua, setelah semuanya kita pernah bertemu di Zoom, masih ingat kemarin Tekmit? Oke. Akhirnya hari ini kita bisa bertemu secara langsung. Perkenalkan, saya Ersa Rahmawati yang akan memandu Bapak Ibu semua di sini dan adik-adik di sini. Baik, hari ini saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan kita diliput secara live streaming oleh IG Irjen KLHK dan IG-nya KLHK. Lalu saat ini kita kegiatannya dilaksanakan di lokasi Gunung Salak, Gunung Halimun yang merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yang saat ini telah hadir Kepala Seksi TNGHS Bapak Dudi. Oke. Mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa untuk memohon kelancaran agar apa yang kita laksanakan hari ini dapat dilancarkan dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kegiatan pertama, mari kita mendengarkan sambutan dan pembukaan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Ibu Lasmi Wijayanti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ada dari SMKK Kadipaten. Oke. Pekanbaru, Samarinda, Makassar, Manokwari, SMK Islam Said Daud, SMA 6 Tangsel, SMA 28 Jakarta, SMA 3 Depok, dan SMA 1. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan dulu kepada kampus Pak Sekjen, Bapak Ibu Inspektur, SDM, Pak dan kepada fasilitator, Mbak Nana, semua yang dari Katarana ya, dan Bapak Dandi, Bapak dan terima kasih bersedia pada kesempatan ini. Insya Allah sampai dari besok ya, besok atau lusa 3 hari, 1-2 sampai hari. Nah, kalau mau tanya, saya mau acara pembukaan, mau bicara-bicara, adik-adik semua ini udah pembekalan kan kemarin. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit, Pak, adik-adik semua itu diajak tentang pertama, kenapa yang diajak itu SMKK dan sekolah lain.
yang berkaitan dengan kehutanan dan lingkungan pasti sudah lebih tahu daripada yang lain, ya kan? Ini kelas 11 ya. Oke. Jadi adik-adik ini juga ada yang masih kelas 10? Oh, ada. Kamu masih lulus SMP sebenarnya ya. 12 ada? Ada. Oh my. Oke. Nah, itu tadi ya. Adik-adik ini secara khusus karena harapannya sudah punya pengetahuan dasar atau pengetahuan minimum tentang hutan dan lingkungan. Nah, kenapa gabung? Supaya nanti pada saat bareng-bareng bisa saling saling berbagi informasi. Teman-teman yang SMK Kehutanan ini udah ngerti nih ya, pasti silvikultur apa, cerita sama teman-teman yang mungkin belum banyak tahu soal hutan, suksesi hutan dan sebagainya ya. Sementara yang teman-teman SMA yang sudah biasa mempraktekkan kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan bisa sharing juga ke teman-teman SMA dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Nah, terus kenapa harus betul dalam rangka lestari berintegritas? Saya cerita nih, kita adakan kenapa Desember ini ada momen penting tanggal 9. Kita itu memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, dan itu diingat tanggal 9 Desember KLHK khususnya dari Dirjen pasti ada rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kalau sudah ngomong korupsi itu menjadi sangat penting dan relevan apalagi sekarang. Adik-adik ini pasti sudah banyak yang sudah waktunya nyoblos kan tahun depan ya, pemilu buat pertama kali lagi. Nah, jadi ini menjadi sangat penting buat adik-adik sekalian untuk bersama-sama kita bisa menggali informasi bareng-bareng. Nah, apa nih maksudnya? Kenapa kita jadi bootcamp terus mengundang teman-teman dari Katarana untuk belajar skill yang berkaitan dengan jurnalistik mungkin ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini adik-adik sekalian. Kalau adik-adik sekalian paham bagaimana pengelolaan lingkungan, isu-isu kehutanan dan sebagainya, maka yang sering kali kita hadapi itu adalah banjir informasi. Ya. Lalu kemudian informasinya pun juga kadang-kadang kita nggak tahu kualitas informasinya. Nah, kemudian yang dihadapi sekarang, adik-adik, kenapa adik-adik diajak di sini? Karena pasti adik-adik juga paham bahwa kok untuk sehari-hari informasi yang cocok untuk angkatan saya, dan saya kemudian berkiprah untuk berbagi informasi juga, itu kok terbatas gitu. Nah, dalam rangka itu kemudian kita sepakat kalau kita bicara anti korupsi, bicara integritas, maka tidak ada yang paling baik daripada adik-adik semua ini kita ajak untuk sama-sama mengembangkan informasi yang integritinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita bicara menggali skill adik-adik sekalian supaya bisa jadi bagian untuk menjaga agar informasi-informasi itu memiliki integritas tinggi. Ini nanti fasilitatornya udah biasa di media nih. Pasti nanti akan mengajarkan ke adik-adik mana sih informasi yang hoax gitu ya. Mana hal-hal yang sebetulnya menarik untuk digali dan sebagainya berkaitan. Nah, kenapa adik-adik? Karena kita ini, saya yang tua-tua ini, merasa kadang-kadang kok sulit sekali mendapat informasi dari kalian-kalian, angkatan-angkatan kalian. Saya juga punya anak, ya sudah lebih tua sedikit lah ya dari kalian. Kalau diskusi,
anak-anak ini pintar-pintar, bahkan banyak lebih tahu karena dia mainnya ChatGPT, Pak. Saya nggak ngerti apa itu gitu ya. Jadi tahunya banyak sekali gitu. Sehingga saya pikir, andai kata ya adik-adik ini informasinya kemudian disebarkan, bukan hanya kemudian muter di teman-teman, tapi juga ke komunitas, ke orang tua, ke saudara, ke adik dan sebagainya. Sehingga kita jadi yakin benar kalau mau investasi begitu ya untuk mengembangkan kapasitas kalian menulis, mengungkapkan pendapat, bahkan nanti bisa sifatnya lebih kritis lagi, kalian juga ikut kontribusinya secara kritis menilai pemerintah dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang platform macam-macam ya. Jadi kita akan senang sekali kalau bisa begitu. Apalagi sekarang konteksnya isu hutan dan lingkungan. Ini adalah dari komunitas pendidikan yang memang sudah punya dasar pengetahuan soal itu. Nah, jadi itu ya adik-adik sekalian, saya pribadi terima kasih sekali juga kepada para guru pendamping. Saya titip kalau misalnya ini dianggap bermanfaat, kita ingin supaya ini bisa setiap tahun diadakan gitu. Tetapi sekali lagi tentu mudah-mudahan semua kekurangan dan kritik selama penyelenggaraan kegiatan tolong disampaikan ke panitia supaya kita juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Adik-adik, jadi kegiatan pada 3 hari ini itu adalah untuk berharap. Jadi istilahnya ya kita itu berharap kalau sudah punya kemampuan ini adik-adik kemudian memanfaatkan ya. Tapi kalau masuk dunia kerja ya, kemampuan Anda untuk memberikan pendapat dengan cara yang baik tapi tetap kritis, bisa menjamin informasinya itu memiliki integritas ya, artinya kebenaran lah, bukan hoax, karangan atau pendapat pribadi begitu yang sebetulnya boleh, tetapi kalau nanti pada keseharian kita tetap harus menjaga kebenaran. Nah, saya titip ke adik-adik sekalian, saya ingin kalian itu nanti bisa mengisi begitu ya kekosongan informasi di generasi kalian. Insya Allah juga kalau udah masuk komunitas begini kan jadi kita kenal ya. Kalau adik-adik butuh informasi dari KLHK atau apa kan jadi bisa gampang, lebih gampang nanti. Pada mau nerusin nanti mau kuliah dan sebagainya kan mungkin berpengaruh ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat, semoga 3 hari ini berjalan dengan lancar dan adik-adik bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Terus kita tunggu ya kalau udah selesai dari sini bagaimana kiprahnya, tulisan-tulisannya atau mungkin posting-postingnya kita tunggu ya supaya ini. Jangan khawatir soal tema. Saya yakin adik-adik pasti udah punya tema sendiri-sendiri. Ini bukan kita mau mencekoki, tolong dong tulis ini, tulis itu. Enggak, sama sekali enggak. Itu bebas masing-masing. Tetapi yang kita kemudian bisa fasilitasi di sini adalah latihan supaya skillnya bisa membedakan mana informasi yang benar dan tidak. Gitu ya. Waduh, soalnya itu sudah ada yang lain pancuran gitu. Jadi saya kira dengan ini saya nyatakan kegiatan ini dibuka dengan resmi. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk membakar semangat jangan tegang, relax. Masih ingat jargonnya kemarin? Gimana? Ada yang mau volunteer satu orang di depan? Boleh satu orang volunteer? Silakan, boleh. Kalau kemarin di Zoom itu kan nggak pakai gestur ya. Sekarang kita pakai gestur, oke? Gimana jargon kasih tahu dulu?
kami berintegritas. Oke. Kita sepakati kita mau pakai gestur kayak gimana nih? Kami keren mau kayak gimana? Mau kayak gini, gini. Oh, nggak boleh. Kami keren. Nggak boleh. Gini. Gini aja. Katakan kami berintegritas. Oke, kita mulai ya. Boleh dipandu sama adik siapa? Nanti mohon maaf sebelumnya nanti saya hitung 1, 2, 3. Teman-teman bilang kami keren karena kami berintegritas. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Kami keren karena kami berintegritas. Baik. Adik-adik, Bapak Ibu semua dipersilakan duduk kembali. Oke, jangan lupa ya, kita akan seru-seruan hari ini bersama dengan Bu Dirjen, Pak Ses, dan para moderator dan para narasumber keren di sini. Kegiatan selanjutnya ialah pemakaian rompi dan topi kepada wakil peserta sebagai bentuk simbolis pembukaan kegiatan hari ini. Saya panggilkan dua perwakilan yang telah ditunjuk. Yang pertama dari SMK KM Manokwari, Adik Ildia Devi Kaitama. Silakan maju ke depan. Dari Manokwari. Lalu selanjutnya atas nama Ahmad Kamal Kadafi dari SMA N6 Tangsel. Untuk siswa laki-laki, mohon kesediaan Pak Ses untuk berikan Oh, backgroundnya gunung, ya. Oh, backgroundnya ada Iya. fotonya. Pemakaian rompi dan topi kepada wakil peserta. Tunggu dulu. Dokumentasi. Baik, tepuk tangan semuanya. Ya, dengan dipakaikannya rompi dan topi secara resmi, kegiatan hari ini sampai dengan 3 hari ke depan dibuka. Untuk itu, para peserta yang lain boleh juga dipakai rompinya dan topinya. Foto, backgroundnya. Salah. Saya ikut di tengah. Ayo, di tengah. Ya, begini. Pertama kami keren dulu, kami keren, lalu kami berintegritas. Satu, dua, tiga. Kami keren karena kami berintegritas. Baik, terima kasih kepada Pak Sus dan Bu Kapus. Untuk adik-adik di persilakan kembali dan Bu Dirjen juga kembali. Baik, Bapak Ibu yang terhormat dan adik-adik semua yang saya sayangi, selanjutnya ialah acara dialog interaktif oleh Ibu Inspektur Jenderal Ibu Laksmi Wijanti dengan Bu Kapus, dimoderatori oleh Pak Ses Itien. Dialog interaktif ini ialah sarana sesi motivasi dan inspirasi untuk para GLC lebih aware dan memahami peran nyata agent sorry. Jadi saya yang tegang ya. Saya bilang jangan tegang adik-adik saya yang tegang. Jadi
Jadi acara hari ini ialah sarana sesi motivasi dan inspirasi untuk para Gen Z lebih aware dan memahami perannya sebagai agen anti korupsi di masa mendatang. Baik, acara saya serahkan kepada Ibu Irjen, Pak Ses, dan Ibu Kapus. Saya pamit undur diri. Baik, terima kasih. Terima kasih Kaisa. Minum dulu ya Kaisa ya. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang agak mendung tapi sejuk karena angin sendiri gunung salak di samping kita gitu ya, diiringi oleh alam. Ya. Jadi kita mulai ini dialog ya, ngobrol-ngobrol aja, santai-santai aja. Namanya dialog dari dua pihak gitu ya, harus ada interaksinya. Saya ingin memulai dulu dari adik-adik duluan. Ya, yang disampaikan Bu Irjen tadi. Kalian ada yang mau didiskusikan? Pernah lihat contoh informasi yang enggak benar di medsos? Sering. Ya, silakan. Apa pendapat kalian? Kenapa Anda bilang bahwa itu adalah tidak benar nih ya? Atau gimana? Itu bahaya nih. Itu nggak bahaya atau gimana? Contoh, ada contohnya nggak? Siapa yang mau menyampaikan? Oh, silakan. Atau guru pembimbing, boleh? Saya boleh nggak usul dialog? Iya. Jadi, Iya. boleh. Baik. Siapa yang mau mulai gitu ya? Boleh, silakan. Baik. Kan sama saya. Boleh mau ini ya, nunjuk orang boleh ya? Oke. Saya cuman ini, kalau adik-adik udah pembekalan kemarin, terus kemudian udah tahu ya kita ini akan latihan bersama berkaitan dengan jurnalistik khususnya integritas di lingkungan sama kehutanan. Udah punya bayangan nggak? Kira-kira yang mau diangkat apa? Nah, saya mau tanya nih satu-satu. Kalau boleh, tadi mana yang kelas 10 tadi? Hah? Nah, ayo pilih dari bertiga. Siapa yang mau ini cerita? Kalian kira-kira punya merasa penasaran apa? Mau dieksplorasinya gimana? Gitu ya. Nah, mumpung nih, mumpung. Siapa tahu saya bisa bantu. Silakan. Itu kalau kalian mau ini lagi penasaran, kan pasti mau latihan nulis kan? Nah, pasti udah tahu nih kira-kira mau nulis apa. Udah apa aja ya? Topik yang terpikir. Topik yang Ada terpilih. ide apa gitu. Mau sampah, mau ini, boleh. Konferensi internasional perubahan iklim. Wow, dia keren banget tuh. Udah tahu dari kemarin LSC. dan harusnya kita bisa antisipasi dan banyak loh. Nah, itu silakan aja deh. Berjudul Kekayaan Alam versus Korupsi. Kita harus melakukan generasi masa depan. Jadi kita harus memberantas korupsi dengan bukan saja kita saja, tapi masa depan pun akan mendapatkan warisan dari kita. Wanita dari SMA Negeri 1 Perawan. Oke. Tidak wanita. Pastikan di dalam hati udah punya rasa ya. Saya nih anak yang masa depannya nih ini gara-gara yang tua-tua. Fasilitator dieksplor nih Bu, karena secara emosional mantep, kritis. Mau cerita lagi? Ya?
yaitu kasus korupsi. Jadi menurut saya Olivia itu sebagai contoh, ya, dia itu ngeluh kalau misalkan berita korupsi, tapi di dia sendiri korupsi, dia beli gorengan 5, ngambil gorengan 5, bayarnya cuma 3.000. Itu sebagai apa ya, kayak contoh korupsi kecil juga, tapi dia gak mau ngakuin gitu. Jadi agak kocak juga di sini. Oke, bagus itu. Contoh keduanya, apa ya? Saya sebagai yang apa ya? Siswa yang mau ke sekolah, tapi menggunakan motor kan itu agak kocak juga ya. Nih, saya mau ngobrol lagi nih sama yang teman-teman dari SMKK. Siapa nih? Tadi Manom Hari udah ada yang maju ke depan. Dari Makassar boleh nggak? Ya, silakan. Ayo. Kalau di luar Sudah. Ayo. Sampai yang saya yang ingin saya uji itu pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dengan maksimal. Kami kemarin membuat artikel menurut BPS pada Pusat Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa 24,29% pengelolaan sampah di Indonesia kami mengangkat faktor-faktor penyebab yang dapat. terima kasih. Nanti kalau peran apa masalah korupsinya kira-kira Itu mengacu kepada bank sampah yang mana jawab yang anggaran bank sampah itu dialihkan. Dipinjemnya. Mungkin tapi nggak balik-balik. bagus deh. Iya. Ahmad Maulana. Keren banget, terima kasih. Boleh saya komen ya? Boleh. Oke, usul saya nih, ya anak-anak kan lebih muda ya. Usul saya sih, setiap kita bikin tulisan, juga setuju ya. Jadi ketika kita bilang, oke, pengelolaan sampahnya kreatif, yang baik itu seperti apa, kita sambil sisipkan gitu ya, harus 3R, reduce, recycle, misalnya gitu. Nah, gini selalu bikin saya, Bu Sinta, lead by example, harus berbuat dulu biar baru ngurusin orang lain. Nah, jadi kitanya juga harus tepat pengelolaan sampahnya gitu ya, mengajak yang lain untuk mengelola sampah gitu. Keren sekali yang diangkat korupsinya terkait mungkin ada oknum bank sampah ya, tapi rasanya bank sampah itu voluntary ya, jadi gak apa-apa, setiap aspek yang ada indikasi kesengajaan, kecurigaan memang harus diangkat misalnya. Lalu menurut saya juga ya bisa diangkat sebetulnya willingness to pay-nya masyarakat itu berapa gitu. Maksudnya mereka kan punya sampah, setiap hari kita mengeluarkan sampah kan ya, kita mau nggak sih mengeluarkan biaya sampah kita? Ini yang masih kurang di kita. Banyak loh yang mau iuran sampah, padahal biaya sampahnya besar sekali. Ketika kita membuang di sampah di rumah, itu pengurutannya panjang sekali dan bukan sekedar sangkut ke TPS, tapi ada biaya besar untuk mengolah TPA, tempat. Boleh tahu, boleh nanya nggak TPA apa? Ada lagi? Yang kebakaran terus nih sekarang. Ada lagi yang punya jawaban lain? Oke, itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Jadi harusnya TPA itu masih harus dikelola lagi dengan benar, ditutup dengan tanah, ditutup dengan layer, sehingga yang kata Dirjen barusan kebakaran itu sama sekali nggak terjadi. Tapi mungkin sedikit perlu dipahami, anggaran itu besar sekali.
pemerintah, pimpinan pemerintah daerah kadang-kadang tidak mengalokasikan yang sesuai. Idealnya sekitar 5% dari anggaran daerah. Boro-boro 2% pun nggak nyampe. Boro-boro punya truk yang kayak di luar negeri, kayak barat, kita nggak bisa megang ya. Atau boro-boro kita punya tanah untuk menutup TPA. Nah, jadi ini panjangan ya. Mereka biar menggali itu ya. Silakan digali. Ini bisa dikaitkan juga dengan pemilihan umum, harus bijak juga memilih daerah yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Setuju nggak? Jadi milih yang nomor berapa? Live stream. Ya, yang ini ya. Ini oleh prasangka kan juga. Ya. Padahal itu mungkin karena pengurusnya yang nggak transparan. Ya, sebetulnya Belum tentu ada fungsi loh. Tapi karena juga, ya. Karena nggak transparan memberikan informasi. baik ya. Jadi adik-adik kita sebetulnya membuka peluang sebesar-besarnya Anda untuk eksplor sendiri ya. Nanti kira-kira Mas Maulana mau cari informasinya dari mana aja? Biasanya kalau mau nulis lihat dari mana dapat informasinya. Baca dari sesuatu kan Oke, artikel ya, dari sumber-sumber artikel dan sebagainya. Mungkin nanti fasilitator juga bisa memberikan gambaran ya, sumber-sumber lain mana gitu. Jangan lupa mampir-mampir ke websitenya KLHK, itu juga bisa jadi sumber informasi untuk digali. Bukan cuma KLHK sebenarnya ya, kalau lingkungan bukan, bisa juga ke kementerian yang lain, Pemda dan sebagainya. Atau kalau kalian nggak dapat apa-apa, tulis aja. Kenapa sih saya anak SMA mau tahu persis mengenai kenapa terjadi kebakaran, misalnya gitu ya. Cari informasinya susah banget, kan itu hak saya buat tahu. Juga itu bisa dilakukan. Mari Bu, geser ke sini Bu. Baik. Tapi saya nanti juga boleh berdialog sama gurunya ya. Boleh, boleh. Tadi ada yang kelas 12. Nah, oke. Cerita Mbak. Oh, rencananya nanti lulus mau Oke, mic-nya. Aku lulus pengen lanjut kuliah. Oke, bentar ya, pakai ini ya. Udah kebayang nanti kuliah jurusan apa? Mau kuliahnya jurusan hubungan masyarakat. Oke, bagus banget. Mantap banget nih, cocok banget. Oke, kamu buat nanti nyiapin portofolionya ke sana, maunya apa? Mau apa? Nulis apa atau apa gitu? Untuk portofolio kan sudah diambil dari awal SMA ya, perjalanan pengalamannya. Nah, di SMA ini aku fokusnya juga selain ikut yang lingkungan, dan untuk yang lingkungan ini baru pertama kali ikut yang benar-benar ngebahas gitu. Biasanya kan kalau di sekolah sosialisasi. Nah, kalau misalnya untuk pengalaman sebelumnya, biasanya aku fokus di lingkungan untuk anak dan perempuan. Wow, udah kebayang nih. Kalau mau dikunci sama komunitas yang korupsi, kira-kira udah punya kebayang? Kalau untuk korupsi dari identitas pastinya kebayang banget, apalagi kan kalau misalnya di luar dari lingkungan ya, yang aku tahu kan aku juga ada di lingkungan pemerintahan, aku ada di lingkungan yang bekerja sama, berkolaborasi dengan orang dewasa. Nah, ini untuk masalah dan integrasi kita sebagai remaja, sebagai siswa dalam kita tahu kita anti korupsi gitu, kita benar-benar berpengaruh banget buat perjalanan kita gimana, karena kan gampang banget sebenarnya kalau misalnya untuk dihasut, untuk diajak kayak begini aja gitu kan, sebenarnya itu hal yang mudah gitu kalau misalnya kita nggak punya pertahanan. Jadinya untuk korupsi ini, untuk pendidikan anti korupsi dari anak-anak itu tuh udah menurut saya penting banget sih. Manggil ibu ya. Ibu. Biasanya harusnya lebih gede. Taunya sih enggak. Kak. Tapi ya umur tidak bisa bagus banget. Jadi saya titip kalau begitu kamu lagi itu udah ketahuan passion kamu di mana ya.
kalau nanti apa? Siapa namanya saya lupa. Nisa. Nisa, oke. Kalau nanti Nisa mau bikin apa tulisan atau materi untuk disebarkan ke teman-teman, pasti kan lebih ngerti ya. Saya tuh tahu kalian itu karena saya orang tua dan saya juga punya ibu gitu. Biasanya orang tua itu menganggap anaknya itu banyak nggak tahu sesuatu yang sangat salah gitu ya, hipotesa yang salah banget. Tetapi yang terjadi itu adalah kalian berkomunikasi itu suka nggak nyambung sama ya generasi atasnya. Nah, saya bisa bayangkan itu kalau kebalik juga begitu. Kita di pemerintah ya, kita tuh kadang kalau mau menyampaikan informasi dari urusan kantor ke adik-adik itu sadar sendiri informasinya boring, nggak bisa dipahami gitu. Nah, saya sih senang sekali kalau teman-teman kemudian bisa mengemas menjadi itu bisa diterima oleh ya, sukses ya, semoga nanti cita-cita yang tercapai. Amin. Terima kasih. Amin. Jadi kemarin dapat undangan dari KLHK ini gimana reaksinya? Iya. Pasti yes. Cocok banget gitu ya. Pasti yes. Nah, Boleh nanya nggak yang di depan-depan? nah. Ayo. Cap cip cup cip cap cip cup. Udah ya? Udah. Berarti harus yang belum. Ini udah kan Mbak? Belum. Yuk cerita sedikit. Siapa namanya? Pertama lagi, kenalkan nama saya Rizka, saya dari SMK Putri Semeru. Di sini kami mengangkat tema yaitu pendidikan keluarga. Wah, Baik. keren banget. Betul. Kalau kita sebagai generasi berintegritas, bagaimana seharusnya kita dapat melestarikan makhluk hidup baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, hewan-hewan sendiri memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga harus menjaga kelestariannya. Selain itu, sebagai makhluk hidup juga harus bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, terkadang pemanfaatan oleh manusia itu bisa merugikan bagi hewan-hewan. Nah, untuk menghindarinya, sebagai manusia kita perlu melakukan usaha-usaha untuk melestarikan lingkungan hidup. Baik, saya mau tambah lagi ya. Jadi tanaman dan satwa liar itu kekayaan sumber daya alam kita. Kenapa ini harus diangkat dalam konteks integritas dan korupsi? Ada namanya kejahatan perdagangan tanaman dan satwa liar yang ilegal. Dia nilai kerugian negara itu nomor 3 tertinggi. Yang pertama itu karena korupsi, kedua itu trafficking ya Bu ya, bukan narkoba, terus nah yang ketiga ini soal ini. Memang angka persisnya saya nggak perlu tahu, tapi ini ada perhitungan bahwa kerugian negara ini luar biasa. Nah, siapa tadi lupa? Mia. Panggilannya Mia. Berarti Mia bisa nanti cari-cari informasi ya. Sebetulnya berapa sih kekayaan tanaman dan satwa liar itu? Indonesia itu kan biodiversity-nya tertinggi di dunia, salah satu ya. Berarti kalau dirupiahkan udah kebayang. Orang itu beli pet ya. Itu aja kan berani sampai puluhan juta, nggak usah petnya, tanaman aja. Makanya gitu, jadi bisa kebayang ya nilainya. Dan mungkin saja kejahatan itu diperburuk karena ada rantai korupsi dan sebagainya. Jadi mampu. Nah, sukses ya. Semoga ini nanti kalau udah lulus mau apa? Saya cara kuliah sudah selesai. Waduh, keren banget ini. Ada alumni Iya, jadi inspektur sekarang. Oke. Ya, ada yang baru datang. Oh iya, boleh tahu dari mana? Dari IPB. Oh,
Oh, masih sama aja. Wah, ini masih lebih keren ini. Oh, bahisannya. Magang di Taman Nasional, Bu. Oh, iya. Boleh nggak terakhir saya mau tanya ke Bapak atau Ibu Guru, mungkin ada komen? Itu mumpung nih, kita juga kalau ditanya-tanya boleh loh. Satu, dua boleh. Kita kalau ditanya-tanya juga mau bersedia untuk jawab. Silakan Bapak. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sama Sudati dari SMK Kota Mungkin yang paling penting untuk disampaikan nanti kepada kami sebagai guru adalah kan undang-undang terkait korupsi itu undang-undang 31 dan 2021. Kendala kami adalah kekurangan literasi. Mungkin perlu diberitahu kepada kami nanti ada keberatan kepada sekretariat bahwa ada semacam kunjungan terkait dengan korupsi, kemudian diperjelas apakah ada edukasi, kekerasan, semua. Nah, kadang-kadang karena kami tidak mengetahui dengan jelas, itu kami tanam saja itu masalah itu. Misalnya contoh yang paling mudah dalam gratifikasi. Gratifikasi itu kan bentuknya adalah pemberian secara luas ya. Tapi di sana kami ada keraguan bahwa apakah semua bentuk gratifikasi itu tidak pidana korupsi atau tidak? Nah, mungkin penyuluhan atau dalam edukasi yang disampaikan oleh kami adalah apa saja gratifikasi yang termasuk tidak pidana korupsi, kemudian pemerasan tanpa ada kita juga melakukan pemerasan. Misalnya kan ceritanya kami adalah sekolah asrama. Nah, di sekolah asrama itu kan ada kewajiban bersiswa untuk taat, duduk dan patuh kepada pemimpin kan. Misalnya kita meminta sama mereka untuk katakanlah yang dulu mereka bisa itu kan masuk dalam pemerasan. Karena di sana regulasi dulu sebenarnya begini dan dia melakukan taat fasilitas itu kan. Karena kami tidak tahu sehingga mungkin kan harapan kami adalah seperti tadi kemudian ada finansi dari uang yang 20 tahun 2020 itu termasuk. Terus berikutnya adalah dalam perubahan iklim kami yang coba dibantu dia biasanya kami yang dimulai bank sampah. Di bank sampah itu nanti sampah plastik itu bisa ditukar dengan emas 24 karat. Kita punya program itu. Nah, cuma yang jadi kendala adalah teman-teman ini kurang begitu aware sehingga program ini adalah kendala dengan sedikitnya peminat ya. Sehingga mungkin kami bisa didorong kemudian dan selama ini masih berputar kepada nomenklatur PLHK. Sedangkan yang dari lain seperti teman-teman dari dinas pendidikan, dari kementerian yang lain atau dari pemerintah daerah itu belum begitu. Dan mungkin kalau ini nanti bisa disortir yang bisa itu bisa menjadi tantangan itu. Dan berikutnya terakhir terkait dengan praktik menurut World Economic Forum kan pada tahun 2050 kalau tidak ada perubahan dalam konsumsi dan produksi plastik jumlah plastik jauh lebih banyak dibandingkan. Sehingga kami coba mengelola plastik yang SMK itu dengan cara namanya pirolisis. Pirolisis itu adalah teknik mengubah plastik menjadi BBM. Nah, yang jadi masalah adalah BBM yang kami hasilkan itu ada dua. Peronnya tidak terlalu baik, dan kedua yang tidak terlalu murni. Kami coba aplikasikan itu pada mesin yang di sana, ternyata setelah seperti dipakai akan keras. Nah, mungkin bagi kami, Bapak Ibu, kalau ada bantuan misalnya teknik pirolisis yang baik sehingga dihasilkan BBM yang benar-benar murni seperti apa? Karena plastiknya kan banyak nih. Artinya plastik yang kami dapat dari bank sampah itu kan kita tidak tahu mau diapakan kalau sudah terlalu banyak. Nah, kalau kemudian kita ada pirolisis juga menjadi BBM, mungkin nanti hulu dan hilirnya itu Terima kasih banyak Pak. Nah ini titip Bu Sinta sebagai pembina SMKK harus ada ruang insentif dan subsidi untuk eksplorasi pengetahuan seperti ini. Mungkin nggak usah worry soal ruangnya besar apa tinggi rendahnya dulu Pak. Tetapi karena kita mendidik ya konteks fasilitas kemudian kesempatan untuk melakukan penelitian itu sudah kami appreciate sekali. Dan mudah-mudahan ini juga bisa inspirasi ke yang lain. Di SMKK itu kan ini ya dalam gitu ya apa ininya mungkin teman-teman di SMA juga kaitannya sama apa kegiatan lab dan sebagainya itu bisa eksplornya juga dikembangkan. Nah kalau soal pendidikan korupsi Pak,
dan juga pakai bahasa-bahasa birokrasi. Benar juga ya, kita program-program kita KLHK itu bahasanya itu kadang bahasa birokrasi yang ngerti cuma birokrasi sendiri, kita akuin. Nah nanti siapa tahu nih ada adik nih kalau mau nanti tugasnya bantuin kita nih, nah supaya bahasanya lebih ini. Nah khusus untuk pendidikan korupsi, sebetulnya kalau panduan dan sebagainya, Bapak bisa juga selain dari Dijen, KPK itu dia punya pusat edukasi. Dia punya materi banyak sekali dan setahu saya itu mudah untuk diakses. Nah, tetapi kenapa kami bela-bela ini muncul? Pendidikan korupsi tanpa konteks itu biasanya lewat aja Pak. Ngerti aja definisi adalah begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kalau keseharian nih, ini teman-teman misalnya saya mau jadi pelaku bank sampah. Nah disitulah baru relevan pendidikan korupsinya. Oh kalau saya mengelola kayak ini namanya gratifikasi, ini namanya publik. Ya, jadi ada konteksnya. Kalau nanti teman-teman kebayang mau jadi polisi hutan gitu, jaga maka paham. Kalau yang kayak begini ini namanya konflik kepentingan gitu ya, dan itu berbahaya. Jadi kalau dengan kami Ijen nanti kami akan banyak konteks Pak. Jadi kalau apa sih kalau masyarakat itu butuh pelayanan dari KLHK seperti apa? Atau kira-kira teman-teman kalau nanti jadi profesi yang bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan nanti seperti apa? Nah pada saat praktek sehari-hari itulah baru kita terasa. Pengalaman itu Pak, karena biasanya kalau udah diskusi teorinya bagus gitu ya, begitu diterapkan baru oh kalau kayak gini nih gratifikasi Pak bukan ya? Terus jauh-jauh Pak di kantor aja juga ternyata ketika sudah sehari-hari masih banyak yang harus tanya karena memang nah itu mungkin dari kita Ijen tolong mungkin ya Bapak Ibu kita setiap tahun karena memang kita kan khusus di Hakordia itu ada effort yang terkonsentrasi ya, ada sumber dayanya tolong dibuat itu setiap tahun terutama ke generasi Gen Z ya, kalian itu Gen Z ya bukan milenial Gen Z ya Gen Z. Kalau Alfa itu masih kecil banget ya. Oke, Tidak ada adik-adik baru-baru juga loh. Kan ada Alfa. Ini kan pemimpin pemerintah nih. Iya. Ini Mas 2045 itu berapa umurnya berapa nih ya? 20-an. Wow. Ini ada calon pemimpin betul. Kabarnya ya. Jadi begini adik-adik. Gen Z itu di Indonesia adalah generasi yang akan menikmati puncak generasi emas Indonesia. Diharapkan pada saat itu kalau tidak ada sesuai dengan apa yang diinginkan, itu negara kita udah masuk negara maju di situ, ya. Itu adalah generasi kalian. Tetapi generasi di bawah kalian yang namanya Gen Alpha itu nanti jadi generasi yang menerima dampak perubahan yang paling berat. Biarlah generasi itu. Nah, kita ini ada yang punya cucu ya, cucu di Gen Alpha itu sekarang sudah harus siap-siap kita itu menjadi cucu kita. Nah, buat adik-adik itu kalian akan jadi penikmat di puncak, tapi juga punya tanggung jawab pemimpin ya. Pemimpinnya malah ya, tapi punya tanggung jawab moral karena generasi sesudah kalian itu akan menjadi penerima dampak perubahan iklim terberat sepanjang sejarah. Ya, kita semua usahanya luar biasa menuju ke situ dan mari jangan biarkan korupsi itu mengikis kesempatan-kesempatan kalian. Ya. Dan jangan biarkan informasi yang tidak ada integritasnya itu beredar dan jadi masyarakat yang bodoh, ya, pembodohan itu. Informasi banyak di mana-mana, tapi kalau hoax semua dan pada percaya
itu kan namanya nggak tambah pinter, tapi tambah bodoh. Saya kira mungkin itu ya Pak. Iya, baik. Silakan. Bu Sista, silakan. Selamat dari Paten. Oh iya, saudara Pak. Terima kasih Dirjen Sekolah Bibliotek Pertama. Senang sekali sekolah kegiatan ini jadi sekolahnya ya. Walaupun ada komplain dari LSM jangan sampai sampah rumah jadi pindah ke sekolah gitu ya. Ya itu. Atau ke pasar. Jadi sebetulnya dengan adanya bank sampah di sekolah-sekolah itu menambah collecting point, di mana Indonesia butuh sekali menaikkan collecting rate-nya. Untuk menaikkan recycling rate harus menaikkan collecting rate. Tempat pengumpulan ya. Nah jadi sekolah-sekolah yang memiliki bank sampah membantu pemerintah untuk mengkolek sampah yang masih ada nilainya, yang plastik, PET, kertas, itu kita masih butuh di mana industri dari tulang kita butuh sekali. Uni Eropa tadi tahu banget menetapkan semua botol-botol minuman itu harus 30% kontennya adalah dari bahan daur ulang. Sampai mereka beli ke Indonesia yang bekas-bekas supaya memenuhi 30% itu. Jadi banyak juga pelapak-pelapak itu yang ngumpulin untuk dikirim ke luar negeri. Padahal di Indonesia banyak banget. Sayangnya semua di TPA. Jadi masih bersih, masih bisa dikelola. Tapi untuk yang untuk dibuat periodis memang abu-abu sebenarnya. Tapi Sebagai pendidikan. Untuk sebagai pendidikan itu sangat memungkinkan karena sebenarnya mudah itu difarmasin ya, pakai pembakaran. Nah, tapi memang perlu ada hati-hatian untuk ada pelepasan dioksin. Tapi nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak menghubungi daerah setempat atau kami juga nanti bisa berkomunikasi dengan tim dari penanganan sampah. Dan saya sebetulnya juga ingin minta kepada pemda-pemda yang namanya di Jakarta bahwa semua sekolah yang mempunyai bank sampah harus dikonekkan dengan harus dihubungkan dengan osteker, yaitu pelanggan dan sebagainya, sehingga ini yang udah dipilah nggak diambil sama dinas lingkungan hidup dan dicampur gitu. Jadi ostekernya udah langsung ngambil karena kebutuhan untuk plastik kebutuhan untuk kertas itu besar sekali. Jadi memang masih ada PR, kita harus menghubungkan sekolah itu dengan ostekernya. Mungkin itu nanti teman-teman yang Pak ya. Saya harus bikin. Nah, Kasih Pak Adiwiyata. dari sekalian. Kita tapi kita juga jadi jangan hanya menyebar masalah saja ya, karena kesannya jadi negara ini penuh masalah. Enggak begitu juga ya. Tapi optimisme harus dijemput ya. Kalau adik melihat hal yang baik, perlu didukung, perlu disebarluaskan. Ya itu juga kita perlu itu. Karena yang mengungkap yang negatif sudah banyak dan semakin banyak nggak semua. Tetapi yang positifnya mana? Nah itu juga ya jangan lupa. Ya. Gitu. Saya kasih tahu ya, makin tua orang, ya biasanya pandangan hidupnya makin negatif. Itu karena orang bilang sana makin realistis. Tapi saya lihat di Twitter aja ya, di medsos. Yang ada ini, ya ampun kreatif kalau bikin ketemu masalah langsung ada solusi. Tapi yang viral itu yang cuman bisa ngeritik nggak ngasih solusi. Nah, jadi teman-teman nanti saya titip ke fasilitator
bahwa mengemas jangan sampai benar itu kata-kata bahwa berita yang negatif adalah berita yang menjual. Enggak juga harusnya ya. Bisa kalau saya tuh kalau nonton YouTube senengan yang itu kayak apa 17-an lagi lomba apa lucu-lucu gitu ya. Nah itu jadi malah yang nonton kan jutaan gitu. Nah ini adik-adik nih pastikan kesehariannya pasti juga nanti belajar menulis yang bisa punya potensi viral atau punya itu. Nah itu skill itu yang kita harapkan juga dari Bapak Ibu fasilitator itu diitukan ke adik-adik. Saya juga jadi pengen belajar nih Bu. Nulis mah gampang, tapi nggak ada yang pengen baca itu. Udah bikin beberapa buku loh. Tangan dong. Ada sih main. Ya senang sekali. Kamu ikut ya? Mau ikut ya? Itu mau ikut. Masih ada lagi mau ikut? Ya. Atau kita mau mulai kegiatan? Ya, bisa mulai kegiatan ya. Ya. Tapi dari diskusi ini para mentor, para pembimbingnya juga dapat ya gambarannya ya. Dan kita mari memulai ini dengan semangat dan optimisme. Tapi nanti kita akan lihat di akhirnya gitu ya. Kita akan lihat ini bagaimana adik-adik ini bisa memanfaatkan dan menggunakan skills yang kekinian. Saya mungkin titip aja. Ini ada mas-mas dari KLHK jadi panitia ya. Kalau kita melakukan pelatihan pengembangan kapasitas skill, mereka pasti butuh nah kakak ini juga harus siap gitu. Nanti kan pada menulis, oh iya saya nggak punya data soal ini. Nah kalian juga harus. Jadi bukan cuma jadi panitia aja, tapi juga sebagai nanti narsum gitu ya di sini. Tim kita ini juga alumni dari pembinaan dan teman-teman. Oh, waduh, terima kasih. Pantesan ya Mbak. Saya nih kalau udah ngomong medsos keren-keren, iya kreatif-kreatif, berkelihatan. Nah, berarti ada jaminan butuh lagi panitianya. Testimoni. Ya. Oke, kalau begitu Baik. cukup ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Kita dan adik-adik semuanya dan Ibu. Terima kasih. Dialognya seru. Kita kembalikan ke Eka. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Pustasa dan Bu Irjen. Dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang terhormat dan adik-adik semuanya, kita lanjutkan kegiatannya dengan penyerahan cindera mata. Kalau kita di sini nyebutnya cindera hati karena kita memberikannya dari hati, dari Ibu Irjen kepada Bu Kapus. Dan saya ingin menyampaikan bahwa cindera mata ini tidak termasuk ke dalam barang gratifikasi karena kategorinya tidak perlu dilaporkan. Sehingga sebagai bentuk transparansi kita terhadap yang hadir di sini, dipersilakan untuk diberikan ke Bu Irjen dulu, Mbak. Oh ya. Cindera hati ini kita berikan kepada Kepala BP2SDM diwakili oleh Bu Kapus PGLHK. Dokumentasi. Oh iya. Ada SPI. Baik. Terima kasih Bu Irjen. Kepada Ibu Kapus berkenan untuk dibuka cindera hati dari kita. Baik. Kita spill apa ya? Iya, isinya ada tumbler dan lanyard dengan karyanya Kak Meng sebagai bentuk transparansi kita kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua yang ada di sini. Oh iya betul. Oke Bu, baik.
semua. Kita lanjutkan kegiatan kita dengan foto bersama. Silakan foto bersama di sebelah sini ya, Anda. Ya. Mungkin kita bisa mobilisasi sekarang. Yuk. Akan saya atur barisannya. Boleh untuk adik-adik semua ke sebelah sini yang sudah siap. Atributnya jangan lupa dipakai. Kepada Bu Dirjen, Pak Ses, Bu Kapus, Kepala Resort, Kepala Seksi, para inspektur, dan